Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali saya Harus Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Serangan PDIP terhadap program makan bergizi gratis MBG, ini program andalan dari Presiden Prabowo Subianto, ceritanya berbalik secara tidak terduga. Ini plot twist kalau anak sekarang menyebutnya begitu ya. Ketua Badan Anggaran DPR RI yang juga Ketua DPD PDIP Jatim, Muhammad Said Abdullah, membenarkan pernyataan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya bahwa alokasi anggaran MBG di anggaran pendidikan itu telah disetujui DPR setelah sebelumnya dibahas di Badan Anggaran, dan yang mengetuai Badan Anggaran itu ya adalah Said Abdullah, ini politisi PDIP, ini politisi senior di PDIP ya. Pernyataan Pak Sekap saya amini, kata Said Abdullah, dan dia juga mengakui bahwa fraksinya ikut menyetujui pembahasan di Banggar dan juga pengesahan dalam rapat paripurna yang mengalokasikan 223,5 triliun dari anggaran pendidikan APBN 2026 untuk program makan bergizi gratis. Dengan begitu seluruh anggota DPR secara etik dan konstitusional, kata Said Abdullah, harus bertanggung jawab mendukung program tersebut. Nah, bingung nggak kita jadinya kalau udah seperti ini ya? Fraksinya bahkan kemudian partainya dalam hal ini DPP sampai mengeluarkan surat edaran yang melarang seluruh kader untuk terlibat dalam bisnis MBG. Ini maksudnya bangun dapur, termasuk juga harus mengawasinya penyimpangan anggaran pendidikan. Nah, ternyata sebenarnya ini PDIP juga ikut menyetujui, bahkan mengetuai pembahasannya di Badan Anggaran. Kalau kita telusuri lagi rapat pengambilan keputusan RUU APBN 2026 itu berlangsung pada tanggal 23 September 2025. Bahkan pada waktu itu yang memimpin rapat paripurna itu adalah Ketua DPR RI Puan Maharani yang notabene adalah kader PDIP, menjabat sebagai Ketua DPP PDIP. Sementara Said Abdullah sebagai Ketua Banggar itu yang menyampaikan laporannya kepada sidang paripurna. Yang terhormat Menteri Keuangan RI, yang terhormat jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas RI dan Kementerian Hukum RI, yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 170 ayat 6 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib menyebutkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan yang didahului dengan penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi dan hasil pembicaraan tingkat 1. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Berkenaan dengan hal tersebut, kepada Ketua Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, Saudara Muhammad Said Abdullah, kami persilakan untuk menyampaikan laporannya. Laporan Badan Anggaran DPR RI mengenai hasil pembicaraan tingkat 2 pembahasan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2026. Sebelum mengakhiri laporan ini, kami sampaikan pada hari Kamis 18 September 2025, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya pada rapat kerja Badan Anggaran DPR RI terhadap RUU APBN tahun 2026. Pendapat dan catatan dari pendapat mini fraksi-fraksi sebagai sikap akhir fraksi antara lain fraksi PDI Perjuangan yang biasa kita kenal dengan moncong putih, berpendapat bahwa pemerintah wajib memenuhi amanat konstitusi dengan mengalokasikan minimal 20% APBN untuk pendidikan
bukan hanya memastikan penyerapan anggaran, tetapi menjadikannya instrumen strategis yang mampu mencetak sumber daya manusia terampil sebagai fondasi transformasi ekonomi nasional. Pemerintah harus memastikan bahwa belanja pemerintah menghasilkan kinerja yang berprestasi, bukan hanya sekedar setiap program menghasilkan output kegiatan, laporan, dan dokumen saja. Memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis dan memperhatikan dampak akibat berkurangnya anggaran transfer ke daerah. Terima kasih kepada Ketua Badan Anggaran DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Ini telak banget ya fakta-fakta ini ya. Tadi ketika Puan menanyakan kepada peserta rapat paripurna, seperti biasa semuanya kan core, seperti paduan suara. Ini kita udah hafal lah kalau rapat-rapat paripurna di DPR tidak akan ada suara-suara kontra atau apapun. Padahal kan PDIP ini adalah partai penyeimbang, dia nggak mau disebut sebagai partai oposisi. Dan dalam kur paduan suara tadi berarti kan kader PDIP juga ikut setuju ya. Jadi sangat mengejutkan bila kemudian PDIP menyerang pemerintah dengan membongkar fakta bahwa alokasi anggaran MBG sebesar 223 triliun itu diambil dari anggaran pendidikan sebesar berapa? 769 triliun atau 20% dari total APBN kita. Meskipun dalihnya untuk meluruskan pernyataan sejumlah pejabat pemerintah yang membantah anggaran MBG diambil dari anggaran pendidikan. Saya ajak Anda untuk menyimak kembali pernyataan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari PDIP, Esti Wijayanti, dan anggota Komisi 10 DPR RI yang juga Wakil Sekjen DPP PDIP, Adiana Pitupulu, saat konferensi pers di Sekolah Partai Lenteng Agung hari Rabu 25 Februari. Hari ini melalui DPD DPC yang mengikuti Zoom meeting mempertanyakan kepada kami selaku DPP PDI Perjuangan terkait dengan adanya pemberitaan yang menyampaikan, bahkan juga di medsos yang menyampaikan bahwa anggaran dari makan bergizi gratis itu disampaikan oleh beberapa pejabat negara tidak mengambil dari anggaran pendidikan. Kawan-kawan kami di bawah memahami selama ini bahwa seperti apa yang sudah kami sampaikan berulang kali, bahwa anggaran pendidikan sebesar 769 triliun yang merupakan anggaran mandatory spending. 20% anggaran APBN, APBD harus merupakan anggaran pendidikan, dialokasikan untuk pendidikan. Dan di dalam lampiran presiden, di dalam lampiran APBN yang berupa peraturan presiden, itu juga secara jelas dinyatakan bahwa 769 triliun anggaran pendidikan itu diantaranya digunakan untuk MBG sebesar 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN. Nah, karena di bawah sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan itu, maka kiranya kami juga perlu menjelaskan secara terbuka supaya kita sebagai apalagi ini PDI Perjuangan itu, dan kami juga sebagian ini dari Komisi 10 DPR RI, tentu kami ingin menjelaskan secara lebih gamblang kepada masyarakat luas, termasuk kepada para kader PDI Perjuangan, untuk menyampaikan kebenaran sesuai dengan data-data yang ada di dalam APBN.
Rupanya sehari sebelum fraksi menggelar jumpa pers, yakni tanggal 24 Februari 2026, DPP PDIP itu sudah menerbitkan surat edaran, tapi ini bersifat rahasia, yang melarang seluruh kader PDIP untuk terlibat dalam bisnis MBG. Ini maksudnya punya dapur gitu ya, ikut menikmati keuntungan situ, dan menginstruksikan agar mereka mengawal anggaran pendidikan yang sesuai dengan amanat konstitusi, yakni 20% dari APBN. Penggunaannya jangan sampai menyimpang. Nah, kalau penggunaan MPG ini kan berarti menyimpang dong, karena ini tidak ada mengkait dengan pendidikan, kendati itu diberikan kepada anak-anak sekolah. Selain itu, dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Komarudin Watubun dan Sekjen DPP Hasto Kristianto mengancam akan memberikan sanksi bagi semua kader yang tidak mentaati surat edaran itu. Jadi ini nggak main-main ya. Surat edaran itu kan ditujukan kepada seluruh pengurus DPD dan DPC, anggota DPR dan DPR di provinsi, kota, dan kabupaten, juga kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah mulai tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Jadi nggak ada yang lolos ini semuanya ya. Karena itu kita bisa menafsirkan bahwa sikap resmi partai yang mulai mengkritisi program MBG itu, jadi sebuah program yang paling dibanggakan oleh Presiden Prabowo, ini merupakan sikap resmi yang harus dijalankan seluruh kader, bukan hanya soal yang fraksi tadi ya, dalam hal ini Siti Wijayati tadi yang memberikan penjelasan soal itu. Kalau di sini kita kan lihat bahwa ini Said Abdullah ini juga kader senior, dan dia juga ketua DPD. Pasti dia sudah tahu dong ya surat edaran itu. Kenapa kemudian dia pada hari Jumat kemarin masih membantah? Tanggal 27 loh suratnya itu kan tanggal 24. Dan tanggal 27 dia membenarkan apa yang dia katakan oleh Sekap Teddy. Walaupun itu sebenarnya memang benar, faktanya seperti itu ya gitu. Nah, karena itulah kita nggak perlu terlalu terkejut ya, karena ini proyek yang dibanggakan oleh Pak Prabowo kok mulai disentil oleh partai politik yang partai terbesar di parlemen lagi ya. Kalau masih kalangan civil society, kalangan profesor dari kampus, ya paling Pak Prabowo masih bisa nyindir-nyindir di pidatonya, menyebutnya sebagai nyinyir misalnya gitu ya. Tapi ini PDIP, jadi begitu tiba di tanah air, Sekap Teddy ini rupanya langsung diinstruksikan untuk menyampaikan semacam klarifikasi atau penjelasan kepada pers lah ya. Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru tentang apa. Jadi kemarin ada sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan, sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Oke ya. Jadi saya mau jawab itu narasi yang keliru. Faktanya tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah. Ya. Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Oke. Nah, di tahun ini 769,1 T itu 20%. Oke. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya peruntukannya. Ya. Dan isinya peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR, yang mana ketua bangkernya juga PDIP, gitu kira-kira. Dan tadi semua hal itu adalah termasuk MBG adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan. Jadi pernyataan dari Said Abdullah itu merespon pernyataan dari Sekap Teddy tadi, Letkol Teddy tadi ya. Dan dia menyatakan kan, saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Teddy, Menseskap, dia menyebutnya seperti itu ya, bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025 dan 2026, sebagaimana yang tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026 yang di dalamnya menganggarkan MBG. Jadi clear ya, memang ini benar faktanya ya. Jadi nggak perlu dibantah juga oleh pemerintah bahwa ada anggaran MBG itu terbesar dari yang 335 ya, berarti ya 335 triliun itu dana anggaran terbesar ya berasal dari pemotongan anggaran dari anggaran pendidikan ya. Karena PDIP sudah menyatakan seperti itu, dan juga sekarang Said Abdullah menyatakan seperti itu.
Dan kalau kita simak pernyataan Teddy, dia sendiri juga tidak membantah bahwa itu berasal dari anggaran pendidikan, ya kata dia. Dan dia kan hanya membantah bahwa itu sudah disetujui oleh DPR dan ketua banggarnya adalah kader PDIP, gitu ya. Nah, balik ke Pak Said Abdullah tadi, ya karena keputusan itu sudah diputuskan di DPR, sebelumnya di Badan Anggaran, ya saya dan seluruh anggota DPR bertanggung jawab secara etik dan konstitusional atas persetujuan anggaran MBG, kata dia. Kami di DPR, terutama saya selaku Ketua Banggar DPR, tidak akan berpaling soal anggaran MBG. Apalagi dalam pembahasan dengan pemerintah, DPR memandang penting adanya program MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo. Said meyakini tujuan program MBG untuk perbaikan gizi anak Indonesia. Dan dia menegaskan pihaknya menyetujui APBN sejalan dengan dukungan terhadap program yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini diniatkan sebagai intervensi perbaikan gizi anak-anak dan kita mendukung atas hal itu. Kalau tidak mendukung, tidak mungkin kami setujui APBN. Saya tegaskan kembali, kita mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Menseskap bahwa anggaran MBG disetujui bersama antara pemerintah dan DPR. Namun kita berikan catatan soal MBG adalah tata kelolanya. Tata kelolanya MBG perlu diperbaiki agar apa yang diniatkan intervensi gizi oleh Presiden Prabowo dapat tercapai. Nah, kalau soal tata kelolanya, ya nggak sampai kemudian melarang-larang anggotanya untuk terlibat, bahkan harusnya anggotanya terlibat, misalnya karena memang ada temuan dari ICW menunjukkan bahwa ada yang terafiliasi dengan PDIP sudah terlibat. Tapi justru tunjukkan bahwa itu hal yang bagus gitu. Jangan kemudian sekarang justru malah diambil alih semua oleh Polri gitu ya. Nah, sebagai ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah pasti sudah menerima dan membaca surat edaran itu. Sekali lagi karena surat edaran terbit tanggal 24 dan dia menjawab itu, merespon itu tanggal 27. Tapi sebagai ketua Banggar, posisi dari Said Abdullah pasti yang ikut menyetujui dan membacakan laporan keputusan Banggar itu pasti sulit ya. Dan kita ini patut menduga Said Abdullah itu pada waktu dia menyampaikan dukungannya bersama dengan fraksi di DPR RI pasti mereka ini ya sudah mendapat atau mereka sudah berkonsultasi dengan partai dan mendapatkan green light gitu ya. Ini kan terbukti fraksi PDIP kendati memberikan catatan kecil tapi juga menyatakan setuju ketika Puan sebagai ketua DPR yang sekali lagi notabene ketua DPP PDIP itu menanyakan kepada para yang hadir dalam rapat paripurna DPR apakah itu bisa disetujui. Langsung disetujui. Jadi mengapa? Atau saya kira saya ganti kalimatnya. Jadi ada apa tiba-tiba PDIP speak up, membongkar data dan fakta yang sebenarnya coba dikaburkan oleh pemerintah. Bahwa benar anggaran pendidikan itu dipotong sangat besar untuk MBG dan bukan hanya berasal dari efisiensi anggaran sebagaimana sering dinyatakan oleh pejabat pemerintah. Dan bahkan ini kenapa sampai kemudian PDIP menerbitkan edaran khusus tentang MBG. Ini sangat menarik ya, kita tunggu bagaimana perkembangan berikutnya. Namun dari peristiwa ini kita mendapat gambaran. Ya, ini terlihat sekali ada perbedaan sikap antara DPP PDIP dengan fraksi PDIP yang ada di DPR. Dan ini secara ex officio itu dipimpin oleh Puan Maharani, putri sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ketua ini ex officio ya menyebutnya, bukan sebagai ketuanya. Ketuanya siapa ya sekarang itu? Putut ya. Putut Ardianto ya, ini mantan mantan pecatur ya, Grandmaster Catur Indonesia. Dia yang kalau tidak salah ketua fraksinya. Tetapi tentu sebagai ketua DPP dia dan juga ketua DPR dia menjadi ex officio dan dia juga menyetujui itu bahkan memimpin pengesahannya. Kira menarik apa kemudian Anda mengait-kaitkan ini apa ada perpecahan karena sandra dan sebagainya. Kita tidak perlu menduga-duga apalagi ini bulan Ramadan ya. Husnuzon saja. Kita hanya membicarakan apa yang tersurat bukan apa yang tersirat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.